Deck taktik yang langsung siap turnamen kembali di 2026. Ada deck Mega Gardevoir yang defensif, Mega Charizard X yang eksplosif, Mega Sharpedo yang cepet banget, dan Mega Dragonite yang penuh combo. Hari ini kita akan bahas keempat deck ini dan kita lihat gimana kekuatan mereka masing-masing. Hello Potatoes! 2 tahun berlalu dan akhirnya sekarang kita kedapatan deck taktik lagi! Yes! Buat yang belum tahu deck taktik itu apa, deck taktik ini adalah deck yang keluar dari sini udah langsung jago teman-teman. Udah bisa langsung kalian bawa ke kompetisi, ke turnamen. Kita cerita sejarah dikit ya. Jadi 2 tahun lalu Pokemon Indonesia itu udah ngeluarin produk deck taktik ini. Tapi umur kartu Pokemon itu ada teman-teman. Mereka nggak akan selamanya jago, nggak akan selamanya selalu bisa dipakai main. Makanya setelah 2 tahun sudah ada perubahan regulasi-regulasi. Waktu itu dari zamannya Scarlet Violet, sekarang kita udah di zamannya Mega. Akhirnya Pokemon keluarin lagi deck taktik seri evolusi Mega. Di sini kita ada Mega Gardevoir, ada Mega Charizard X, ada Mega Sharpedo, dan juga Mega Dragonite teman-teman. Kali ini cuma 4 ya, yang 2 tahun lalu itu kan ada 6 decknya. Dan hari ini kita akan bahas tentang keempat deck ini, cara mainnya gimana, isi decknya apa, dan habis itu campaign seru apa nih yang ada di sini ya. Jadi selain beli dan kalian bisa langsung pakai main, kalau kalian pakai main, kalian bisa dapat hadiah tambahan teman-teman. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita unboxing. Let's go. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada keempat deck taktik. Kita langsung aja lihat ya. Segera capai level tinggi. Gokil. Deck taktik ini aku belinya di Onyx TCG, harganya 240.000 satu decknya teman-teman. Bang, kok mahal banget? Apa bedanya dari starter deck Lucario yang harganya cuma 100.000 itu? Nah, sesuai namanya, itu starter deck teman-teman. Artinya itu adalah deck yang untuk pemula yang benar-benar buat kalian tuh mulai kenalin cara main kartu Pokemon tuh kayak gimana sih. Habis itu belum terlalu deep, belum terlalu banyak combo-combo dan strategi. Sedangkan kalau deck taktik, again, sesuai namanya, banyak strategi dan taktik yang bisa kalian pakai di dalam decknya untuk bikin permainan kalian tuh makin seru dan battle kalian makin mantep gitu. Kalau menurutku, di tahap ini baru permainan kartu Pokemon itu seru. Dimana kalian utilize ability, kalian pakai kombinasi supporter yang sesuai sama deck kalian, kalian bikin combo-combo, bikinnya tuh ada ting-ting-ting-ting-tingnya gitu. Nah, itu yang bikin permainan kartu Pokemon tuh seru sebenarnya. Nah, oke, sekarang kita akan bahas decknya satu-satu. Kita mulai dari Mega Gardevoir EX. Mega Gardevoir EX. Aneka ragam serangan yang melahirkan simfoni pertarungan. Dia fokusnya cenderung ke teknik dan defense ya. Balance, power, dan speednya agak nanggung. Terus di sini ada daftar kartunya. Jadi actually kalian bisa ngecek dulu daftar kartunya apakah sesuai dengan kartu-kartu yang kalian mau di sini. Kita akan lihat belakangnya. Fly kemenangan menggunakan taktikmu. Deck kartu isi 60 lembar. Energi yang terdapat di sini adalah energi tipe Psychic. Kodenya MATS. MA-nya Mega, Mega Asia. T-nya taktik. S-nya Sir Knight. Karena nama Jepangnya Gardevoir itu Sir Knight ya. Dan dalam sini kita bakal dapat satu deck isi 60 kartu, satu token kerusakan, satu alas bermain, dan satu panduan teknik. Langsung aja kita buka ya teman-teman ya. Sah! Wow! Langsung ya, ini aku taruh di sini. Mega Gardevoir EX. Pertama kita dapat token kerusakan ya. Ini buat nandain damage di Pokemon kalian. Kalau 10 itu artinya 1 token kerusakan, 50 itu artinya 5 token kerusakan. Ini yang nandain nyawa Pokemon kalian tinggal berapa gitu. Ini decknya kita akan lihat nanti. Terus ini ada panduan taktik. Deck taktik ini adalah deck yang sangat kuat, sehingga dapat segera menikmati permainan Pokemon game kartu koleksi secara kompetitif. Akan tetapi, menggunakannya dengan ahli dari awal lumayan sulit. Ayo kuasai cara menggunakannya dengan bermain sungguhan sambil membaca panduan ini. Nah, di sini ada dikasih nih combo-kombonya nih. Deck Mega Gardevoir EX. Serangannya ada harapan melimpah, dia bisa supply energi dari deck, habis itu gunakan serangan Mega Symphonia untuk memberikan kerusakan besar. Tambahkan Pokemon di cadangan, dan ini ada poin cara bertarung ya, ini bisa kalian baca sendiri teman-teman. Ada teknik step up-nya juga. Gunakan kartu yang menambah Pokemon secara gencar, gunakan mundur dengan baik, perkuat Pokemon di cadangan, buat lawan tidak dapat mengambil kartu poin dengan jumlah yang tepat. Gokil ya, menarik banget. Ini panduannya sangat membantu buat main baru sih. Dan di belakang juga ada kenalan kartu yang menjadi sorotan. Jadi kartu-kartu highlight-nya ya. Combo-kombonya gimana, kayak ada Clefairy Lily EX, ada Killia, Latias EX, Lilish, Tatsugiri, Meowth, dan Ace Pack-nya dapat Hero Mantle teman-teman. Ada Hilda dan juga energi Psychic Telepati. Di sini juga ada nasihat modifikasi deck. Jadi ada kartu yang bisa kalian tambahin ke decknya supaya tambah kuat ya. Sini ada Taman Misteri yang bisa didapat dari evolusi Mega Impian EX. Situs pelatih, angket produk, sama ikut serta dalam event. Ini nanti aku jelasin nanti. Oke, ini menarik banget. Dan kita dapat playmat juga teman-teman. Playmat itu selalu 2 sisi ya.
Sisi pertama adalah sisi pemula, di mana banyak tulisannya. Jadi kalau kalian lupa cara main, kalian bisa baca. Tapi kalau kalian udah familiar, udah ngerti cara mainnya, kalian bisa balik, set! Dan pakai yang gambarnya keren, teman-teman. Wow! Di sini ada gambar Dragon Knight, Gardevoir, Sharpedo, sama Mega Charizard X ya. Kita akan langsung aja pakai alas ini kali ya, buat unboxing kita juga. Sekarang kita akan buka decknya, teman-teman. Oke, kita langsung aja lihat decknya, teman-teman. Di sini adalah penyerang utama kita, combo pieces utama kita, ace kita, jagoan kita, Mega Gardevoir EX. Dia adalah Pokemon Stage 2, Pokemon Mega dengan HP 360, tipe Psychic. Serangan pertama adalah harapan melimpah, bisa pasang energi dasar Psychic masing-masing satu lembar dari deck ke semua Pokemon cadangan sendiri, kemudian kocok deck. Oke, ini nambahin energi ya. Dan serangan keduanya ada Mega Symphonia, 50 kali, cuma butuh satu energi doang, berikan kerusakan 50 untuk tiap energi yang dikenakan pada Pokemon sendiri, energi Psychic. Jadi kalau misalnya ada 6 energi di field, itu damage-nya 300, teman-teman. Itu gede banget ya. Gokil. Cuma pakai satu energi nih. Kita juga dapat alternatif penyerang di sini, ada Mega Diancie EX dengan ability Diamond Coat. Kerusakan akibat serangan yang dilakukan ini berkurang 30. Serangannya Garland Ray, 120 kali, buang 2 lembar energi yang dikenakan pada Pokemon ini ke trash, dapat nambah 120 untuk tiap yang dibuang. Oke. Clefairy Lily EX-nya nggak foil, tapi dia akan kepake banget buat lawan deck-deck naga, karena ability Fairy Zone-nya bikin Pokemon tipe naga lawan lemah sama tipe Psychic kita. Nah, ini untuk jadi Gardevoir pastinya kita butuh Ralts ya, dan kita dapat 4 Ralts-nya. Kirlianya kita cukup 2 doang. Kita dapat Latias EX juga. Oh, nice banget ya. Value-nya bagus banget loh ini. Latias EX ini sebelum reprint di sini harganya tuh bisa 30-50 ribu. Jadi, very nice. Kita dapat Freelish 1, 2, dan Jellicent EX juga. Nice. Terus kita dapat Tatsugiri memanggil pelanggan ya. Ini salah satu kartu yang aku suka banget juga. Karena dengan ability-nya kita bisa ngambil supporter, teman-teman. Nah, ini yang tadi aku bilang ya, di deck beginner deck itu nggak ada combo-combo kayak gini. Ability buat bantu kita nyari supporter itu nggak ada. Kalau di sini ada. Kita dapat Tatsugiri, jadi kita hampir pasti dapat supporter. Oh, ada Meowth EX, nice. Dulu kita nyari mahal-mahal di ledakan peniada ya. Dulu 100.000 satu lembar kartu ini. Wow, sekarang ada di deck taktik. Kenapa Meowth EX bisa semahal itu, teman-teman? Karena ability-nya, tangkapan pamungkas itu jago banget. Ketika dia dimainkan dari tangan ke cadangan, langsung nyari satu supporter apapun itu, ambil ke tangan kita. Kalian lagi butuh ngalahin Pokemon lawan, kalian bisa ngambil Perintah Bos. Kalian butuh nambah kartu pegangan, kalian bisa ngambil Ketapan Hati Lili, dan lain-lain. Jadi kalau hal-hal yang dari tadi aku obrolin lumayan dalam, teman-teman bisa nonton tutorial cara main Pokemon game kartu koleksi dulu ya. Di YouTube officialnya Pokemon ada, di YouTubeku ada meskipun agak outdated, dan juga di YouTube-nya Bang Yudis Ardana ada ya. Aku waktu itu pernah bikin tutorial bareng Bang Yudis Ardana. Teman-teman bisa nonton dulu tutorial di situ, baru balik ke sini lagi. Oke, kita... Kartu merah spesial, ini dari Ancaman Bayangan loh, masih fresh banget ya. Ini juga pas setelah rilis, harganya bisa 75.000, 100.000 selembar. Dan kita langsung dapat satu di sini, nice. Kita dapat 4 bola ultra. Biasanya cuma dikasih 2 ya kalau di starter deck. Di sini kita dikasih 4. Permen langka, ini salah satu kartu kunci buat deck Pokemon Stage 2. Karena dengan permen langka, kalian bisa langsung evolusiin Pokemon basic kalian jadi Stage 2. Misalnya tadi Ralts langsung loncat jadi Gardevoir EX. Makanya Kirlianya di sini cuma dikasih 2. Nah, Pokepet juga. Kemarin di starter deck cuma dapat 2 ya. Di sini kita dikasih 4. Nice. Pokepet ini juga kartu yang sangat-sangat penting untuk teman-teman pakai ya. Terutama di teman-teman yang kompetitif nih. Pandu Malam, 1. Kita dapat Wonder Patch, nice, 4. Dan dapat Hero Mental. Agak aneh rasanya lihat ace-pack yang nggak foil ya. Ini flat banget, pink gitu. Wah, lucu sih. Hero Mental atau kartu ace-pack adalah kartu yang kuat banget, di mana kartu ace-pack ini cuma boleh ada 1 di dalam deck kalian. Meskipun namanya beda ya. Kalau tadi kalian lihat kayak Ralts boleh 4, bola ultra boleh 4, yang lain-lain boleh 4. Kartu yang ada ace pack-nya kayak gini, itu cuma boleh 1, meskipun namanya beda. Saya kan mau bawa 1 Hero Mental, 1 Prime Catcher, itu nggak boleh. Karena ace pack saking kuatnya, cuma boleh pakai 1. Ada tulisannya di sini ya. Kalau Hero Mental ini efeknya HP Pokemon yang dipasangin ini nambah 100. Jadinya sesuai yang ditulis di boxnya, deck ini mainnya cukup defensif, teman-teman. Dimana HP Pokemon kalian kan tebel banget. Ada Hero Mental 1, Balon 2 sebagai toolnya, dan kita dapat supporter Semangat Tarung Iris 3, Hilda 2, wah Perintah Bos yang gambarnya Corvu ya, atau nama Indonya Corvin, dapat 2. Kita dapat Ketetapan Hati Lili 4, dan Energi Psychic Telepati, nice! Wow, Energi Psychic Telepati ini juga kartu yang sempat mahal banget di ledakan peniada. Dia holo rare. Dan harganya sempat 100.000, teman-teman. Di sini kita dikasih berapa? 1, 2, 3, 4 energi psychic telepati. Kenapa jago banget sih? Kita baca ya.
Kartu ini berlaku sebagai satu energi Psychic kalau dipasang ke Pokemon. Saat kartu ini dikenakan dari kartu pegangan pada Pokemon Psychic, pilih paling banyak 2 lembar Pokemon Basic tipe Psychic dari deck sendiri, langsung masukin ke cadangan, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian pasang energi telepati ke Ralts, kalian bisa buka deck kalian, setup satu Ralts lagi, sama satu misalnya Latias EX gitu ya, buat mundur-mundurin. Ini jago banget sih, dan dia tetap berlaku sebagai satu energi Psychic. Habis itu energi Psychic biasanya kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, ini nice banget sih. Decknya benar-benar udah terkonstruk, udah tersusun, dan aku kebayang gitu. Begitu lihat decknya kayak, oh kombonya bisa begini ya. Ini aku nanti kasih lihat ya contoh kombonya kayak gimana ya. Oke, ini adalah contoh gambaran skenario yang kalian mau terjadi di deck Gardevoir kalian. Yang kalian pengen adalah Pokemon cadangan kalian tuh full. Gimana caranya supaya Pokemon cadangan kalian full? Itu dengan energi telepati. Pasang energi telepati, kalian bisa mainin langsung 2 Pokemon Psychic ke cadangan. Pasang energi telepati lagi, bisa mainin 2 lagi ke cadangan gitu. Jadi udah pasti bench kalian itu, cadangan kalian itu pasti akan penuh sama Pokemon Psychic. Nah, ketika Pokemon cadangan kalian full, yang kalian mau lakukan adalah gunakan serangan harapan melimpah dari Mega Gardevoir EX. Sehingga semua Pokemon cadangan kalian itu masing-masing dapat 1 energi dasar ya dari deck. Langsung ke mereka. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya langsung punya energi untuk menyerang. Habis itu, serangannya Mega Gardevoir EX, next-nya damage-nya akan jadi gede banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 50, 400 damage ke Pokemon lawan, teman-teman. Pokemon Mega pun langsung KO ya, langsung one hit KO. Nah, alternatif penyerangnya di sini nggak cuma Mega Gardevoir EX, tapi kalian bisa nyerang juga pakai Mega Denshi EX, pakai Latias EX, sama pakai Jellicent EX juga, teman-teman. Ada somewhere di dalam sini ya. Ada Lily Clefairy juga, sama ada Jellicent EX. Gitu. Nah, itu kalian milih nyerang pakai yang mana, sesuaikan sama situasi dan kebutuhan kalian. Yang penting adalah setupnya banyak, harapan melimpah, ngisi energi banyak, habis itu baru kalian mulai nyerang. Tapi itu nggak fix wajib gitu ya, nyesuaiin lagi sama, again, situasi dan strateginya lawan juga kayak gimana. Oke, next kita akan buka deck taktik Charizard, teman-teman. Mega Charizard XEX. Bakar habis dengan kerusakan eksplosif yang tak mengenal batas. Hampir mentok nih di power, defense-nya lumayan, balance-nya lumayan, speed sama tekniknya sangat minim. Yes, karena deck ini sangat lurus, teman-teman. Bener-bener hampir nggak perlu mikir ya mainnya ya, nggak kayak tadi Gardevoir. Dan dia juga lambat, karena harus siapinnya lumayan panjang nih. Raih kemenangan menggunakan deck taktikmu. Oke, itu ada spoiler-spoiler di belakang, tapi langsung aja kita lihat isinya kayak gimana. Kita playmat nggak usah kita lihat lagi, karena sama. Panduan taktik kita lihat sekilas aja ya. Nih, yang mau baca bisa di-pause dulu. Karakteristik deck, Inferno X. Makin baik energi api di arena sendiri yang dibuang ke trash, makin besar pula kerusakan akibat serangan Inferno X. Kalahkan Pokemon evolusi Mega EX dengan sekali serang. Yes, Charizard XEX ini gebukannya gede banget ya. Dia damage-nya lebih sakit lagi daripada tadi Gardevoir tanpa harus setup banyak. Nah, kombonya adalah sama Excite Turbo-nya Oricorio EX. Diperlukan persiapan agar Mega Charizard XEX dapat meluncurkan serangan tunggalnya yang kuat. Tambahkan energi api ke arena menggunakan Excite Turbo dari Oricorio. Poin cara bertarung di sini, jajarkan lengkap Pokemon yang diperlukan dengan menggunakan Aspect Loli berharga, kumpulan energi api ke kartu pegangan pakai lelaki peniup api. Di belakang ada highlight kartu-kartunya juga. Ini kalian bisa baca ya. Ada Reshiramnya, lumayan highlight buat penyerang, alternatif penyerang kalian. Oricorio EX, combo pieces utama buat ngumpulin energi. Energi pemulihan energi dan energi recycle buat ambil energi yang udah kebuang. Loli buat siapin. Lelaki peniup api buat ngambil energi. Nasihat modifikasi deck adalah energi api nitro. Oke. Sekian dulu. Itu nanti kalian bisa pause dan baca sendiri, teman-teman. Aku udah penasaran pengen lihat decknya ya. Kita taruh di sini dan kita buka decknya Mega Charizard XEX. Betul, ini aku notice satu hal yang aku agak sedih dikit sih dari deck taktik yang baru ini, yaitu art Pokemon-Pokemonnya kayaknya nggak ada yang art baru ya. Kalau dulu itu EX-EX-nya art baru loh. Charizard-nya beda art sama Charizard dari booster. Dan kalau ini kayaknya sama ya, Mega Charizard XEX-nya art yang sama. Dia adalah Pokemon tipe api stage 2, HP 360, serangannya Inferno X. 2 energi api, 90 kali buang energi api sukanya pada Pokemon di arena sendiri ke trash. Serangan ini memberikan kerusakan 90 untuk tiap lembar yang dibuang. Jadi kalau tadi Mega Gardevoir itu 50 kali yang ada, ini 90, hampir 2 kali lipatnya ya, tapi harus dibuang. Kita dapat 3 Mega Charizard XEX, nice. Charmander-nya dapat 4. Charmander punya ability tubuh ringan juga yang
Selama dia punya energi, dia nggak butuh energi buat mundur. Tadi udah ditulis juga ya, penting-penting untuk mundur. Kita ada Charmeleon 3, ada Victini 1, Hitmore 2, Reshiram 1, dan Oricorio EX nih combo piecesnya ya. Kita ada 2. Ability-nya Excite Turbo, dapat digunakan berkali-kali pada giliran sendiri jika ada Pokemon evolusi Mega EX tipe api di arena sendiri. Pilih satu lembar energi dasar api dari kartu pegangan, lalu kenakan ke Pokemon api di cadangan. Yang penting itu adalah kalian punya Mega Charizard X EX-nya, habis itu kalian bisa pasangin energi api sesukanya dari tangan kalian. Kalian punya 10, pasangin 10 boleh gitu ya. Dan satu aja cukup. Kenapa kita dikasih 2? Supaya ada kemungkinan kalian nariknya lebih gampang, sama kalau seandainya satu udah kalah, bisa kalian pakai satu lagi. Dan di sini juga dikasih Vezan DPT EX ya, kartu yang hampir selalu ada di semua deck karena punya ability kesempatan dalam kesempitan. Kalau seandainya ada Pokemon kita yang kalah di giliran sebelum ini atau KO di giliran sebelum ini, kita boleh ngambil 3 kartu tambahan dari atas deck. Ini jago banget sih. Hampir semua deck pakai kartu itu teman-teman. Itemnya kita ada pemulihan energi 2, energi recycle 1, kartu merah spesial 1, bola ultra 2, permen langka 2, dan ace-pack-nya di sini kita dapat item troli berharga. Pilih sesukanya Pokemon basic dari deck sendiri, lalu masukkan ke cadangan, kemudian kocok deck. Yes! Dia bilang, pilih Pokemon basic sesukanya, taruh di cadangan, teman-teman. Artinya, kalian bisa langsung taruh 2 Charmander, 1 Victini, 1 Reshiram, dan 1 Oricorio. Sama 1 Vezan DPT juga kalau mau. Pokoknya 5 cadangan kalian langsung full dengan 1 kartu item doang. Makanya kartu ace-pack itu jago banget ya. Di sini juga kita dikasih Pokepad 4. Nice. Menurutku 4 agak kebanyakan sih di sini ya. Tukar Pokemon, Tandu Malamnya 2 buat ngambil energi juga, Balon 2, Semangat Tarung Iris 2, ada Dawn juga dikasih 3, nice. Dawn ini cocok di deck-deck stage 2 karena dia bisa ngambil 1 basic, 1 Pokemon stage 1, dan 1 Pokemon stage 2 langsung ke tangan ya. Nah ini support terpentingnya, kita ada Lelaki Peniup Api. Pilih paling baik 7 lembar energi dasar api dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Nice, langsung ngambil 7 kartu loh. Nah, ngambil 7 kartu itu, selain nambah kartu pegangan kita banyak dan energinya bisa langsung dipasang ke cadangan, itu juga nipisin deck kalian teman-teman. Dengan nipisin deck kalian, otomatis kalian lebih gampang ngambil kartu yang kalian butuhin. Jadi Lelaki Peniup Api ini multifungsi ya. Jago banget menurutku. Perintah bos ada 2, Ketetapan Hati Lili wajib, di sini ada 4, dan energi dasar apinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, mainnya di sini lebih eksplosif ya, lebih meledak-ledak. Kalian langsung set up banyak, langsung combo-combo, berubah-berubah. Colok-colok-colok, 2, colok-colok-colok, 2, colok-colok-colok, 2, gitu aja mainnya. 2 kali KO-in Pokemon Mega lawan, udah langsung ngambil 6 kartu poin teman-teman, langsung menang. Jadi, mau aku bilang lambat, nggak lambat-lambat banget sebenarnya. Oke lah, dan langsung meledak gitu. Jadi buat kalian yang suka playstyle yang eksplosif, yang berapi-api, ini cocok banget buat kalian. Sekarang kita masuk ke situasi idealnya ya. Nah, di sini idealnya kalian berharap itu kalian lead atau mulai battle-nya pakai Reshiram atau Hitmore di depan. Misalnya kita pakai Reshiram ya di sini ya. Nah, habis itu kalian berharap kalian tuh punya troli berharga juga. Kalian bisa langsung mulai troli berharga, siapin 5 Pokemon di cadangan kalian. Oricorio udah pasti, Charmander 2 boleh. Habis itu 1 Vezan DPT, sama contohnya 1 Hitmore ya. Nah, ini bench kalian udah siap nih, Pokemon cadangan kalian udah siap. Dan selanjutnya kalian tinggal permen langka, evolusi Mega Charizard X, pakai Lelaki Peniup Api, ngambil 7 lembar energi api, habis itu udah kalian bisa pakai Excite Turbo, pasang 2 ke sini, pasang 2 ke sini, pasang 1 ke sini, dan bebas ya. Anggap Reshiramnya udah punya 2 energi deh. Dia tinggal mundur, majuin Mega Charizard serang, gitu. Nah, habis itu misalnya energi kalian udah habis, kalian bisa ngambil balik pakai yang tadi, energi recycle sama pemulihan energi. Gitu kombonya. Beneran cuma colok 2, colok 2, colok 2 gitu. Simple ya, tapi mematikan. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke deck taktik Mega Sharpedo EX. Yang jujur, aku kaget di sini ada Mega Sharpedo ya. Di mana sebenarnya banyak pilihan Pokemon Mega lain, tapi aku ngerti juga kenapa yang dipilih adalah Mega Sharpedo. Di sini karena dia pemburu kegelapan pengendali kerusakan yang memojokkan dengan serangan cepat. Yes, speednya hampir mentok teman-teman. Deck ini cepet banget, tekniknya nggak terlalu, balance-nya nggak terlalu, defense rendah, powernya rendah. Tapi sebenarnya powernya nggak, menurutku ya, nggak rendah-rendah banget sih. Apalagi dengan speed sekencang itu, ketika lawan belum siap, dari kalian lihat banyak decknya siapin, Sharpedo udah nyerang duluan. Ini adalah decklistnya, dan ini adalah spoilernya.
Kita langsung aja buka ya teman-teman ya. Kita lihat panduan taktik sama decknya. Mega Sharpedo EX, karakteristik decknya Taring Rakus, Slan kuat yang dapat menyerang cepat menggunakan 1 energi dan berikan kerusakan 70 dengan sambil mengambil 2 kartu dari atas deck. Hungry Joe, kerusakan bertambah jika Mega Sharpedo EX memiliki token kerusakan. Letakkan token kerusakan dengan mahir menggunakan Toxicity. Yes, again ini main combo-combo dengan ability teman-teman. Poin cara bertarung sama siapin cadangan dan pindahin token kerusakan pakai ability Monkey Dory. Mantep ya. Ini deck menurutku jauh banget sih kayaknya ya. Di deck taktik ini, kartu yang menjadi sorotan ada Monkey Dory udah pasti, Pecahan EX, Flame Catcher, Helm Punk, Pokepet, dan Toxicity juga pasti. Nasihat modifikasi deck adalah energi kegelapan bayangan, dari ancaman bayangan juga. Oke, silahkan dibaca-baca nanti di pause videonya. Sekarang kita akan lihat decknya teman-teman, Mega Sharpedo EX. Jujur pas pertama kali reveal nih deck taktik, ini kan revealnya beritanya di Thailand duluan apa Taiwan duluan? Taiwan duluan reveal beritanya, jujur aku agak kaget karena di sini ada Mega Sharpedo EX ya. Mega Sharpedo EX, dari tadi kita dapat Pokemon Mega Stage 2, sekarang dia Stage 1 dengan HP yang sedikit lebih kecil yaitu 330. Serangannya adalah Taring Rakus, 70 damage, ambil 2 kartu dari atas deck sendiri, hanya 1 energi aja. Hungry Joe 120+. Jika Pokemon ini punya token kerusakan, damage-nya nambah 150 lagi jadi 270. 270 itu bukan angka yang kecil teman-teman, itu damage yang lumayan gede. Jadi sebenarnya ini nggak jelek ya, dan kita dapat 3 Mega Sharpedo EX. Next-nya kita dapat Monkey Dory. Ini Pokemon tipe Psychic, kenapa masuk di deck kegelapan bang? Karena ability-nya Adrenaline Drain itu butuh 1 energi kegelapan. Dapat digunakan 1 kali pelajaran sendiri jika Pokemon ini memiliki energi kegelapan. Jadi paling banyak 3 token kerusakan yang dimiliki 1 Pokemon di arena sendiri, pindahin ke Pokemon lawan. Jadi kalau misalnya Pokemon kita udah kena damage nih, udah kena token kerusakan, kita bisa pindahin 3 ke lawan. Nah ini aku highlight dikit ya, dia bilang pindahin 3 token, artinya itu 10, 10, 10. Nggak bisa kalian pindahin 50, 50, 50 gitu ya. Karena 1 token kerusakan itu sama dengan 10 damage. Ya nggak bisa kalian pindahin 50, 50. Dapat 2 Monkey Dory-nya, nice. Carvanhaya basicnya Sharpedo. Terus kita save Viper, Excite Power. Jika ada Pokemon evolusi Mega EX tipe kegelapan di arena sendiri, kerusakan akibat serangan yang digunakan oleh Pokemon ini pada Pokemon tahun lawan nambah 120, nice. Jadi 240 ya dengan 3 energi ya. Next kita ada Toxel untuk membentuk Toxicity. Nah ini juga adalah kombonya. Tadi Mega Sharpedo kan butuh ada token kerusakan di dia baru damage-nya tambah gede. Gimana cara kita ngasih tokennya? Itu dengan ability-nya Toxicity, Bad Upper. Dapat digunakan 1 kali pelajaran sendiri, pilih 1 lembar energi dasar kegelapan dari deck, pasangkan ke Pokemon kegelapan di cadangan. Kemudian kocok deck, setelah itu Pokemon yang dipasangin energi kena 2 token kerusakan teman-teman. Jadi Sharpedo udah pasti kena damage ya. Mantep banget gak sih? Mantep banget. Udah dapat energi tambahan, dapat token kerusakan, habis itu kalian gemuknya tambah gede. Nah, misalnya kalian udah bad upper 2 kali nih, kan Sharpedo-nya kenanya 40, 30-nya kalian lempar ke lawan pakai Monkey Dory. Kalian cuma cukup 1 token kerusakan aja, Sharpedo udah bisa Hungry Joe dengan kuat, teman-teman. Bukan Hungry Joe ya, oh bener Hungry Joe. Bisa dapat Fezan DPT EX juga, dan dapat Pecahan EX, Lantai Dominasi. Dapat digunakan 1 kali pelajaran sendiri, pilih 1 Pokemon kegelapan selain Pecahan di cadangan. Bisa langsung maju ke depan, tapi Pokemon itu jadi racun teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian disangkutin sama lawan nih, kalian Pokemon yang di depan nggak punya energi buat nyerang, nggak bisa mundur juga, kalian bisa pakai Pecahan buat maju mundur. Serangannya juga nggak jelek, ledakan marah-marah. 60 kali, kerusakan ini nambah 60 untuk tiap kartu poin yang udah diambil lawan. Jadi kalau misalnya lawan udah ngambil 5, damage-nya dia jadi 300 teman-teman. Dia bisa dicas pakai apa? Bad Upper-nya Toxicity. Yes, Bad Upper-nya jago banget di sini. Dapat kartu merah 1 juga. Povin bersahabat, ini kartu buat setup Carvanhanya, sama Toxel juga. Bola Ultra dapat 4, nice. Dan di sini ace pack-nya adalah Prime Catcher. Pilih 1 Pokemon cadangan lawan, tukar dengan Pokemon bertarung lawan. Terus kita juga nukar Pokemon kita sama Pokemon cadangan kita. Artinya ini adalah kartu untuk meningkatkan konsistensi deck ini. Kita hampir selalu bisa nangkep Pokemon yang mau kita kalahin, habis itu kita kalahin pakai Sharpedo, teman-teman. Gokil ya, mantap. Pokepet 4, Tandu 1, Helm Punk adalah tool yang kalau dipasangin ke Pokemon kegelapan, ketika Pokemon itu menerima kerusakan akibat serangan lawan, meskipun dia akan KO, dia mukul balik 40 ke lawan, teman-teman. Gokil ya, helmnya kayak berbatu gitu ya, mirip helm berbatu. Semangat Iris lagi, Hilda 2, Perintah Bos 2, Lily 4, Lilia 4,
Dan energi kegelapan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Banyak banget sih energinya. Mungkin kalau aku akan update decknya, aku bakal kurangin energi kegelapannya ya. Dan ini dia menurutku deck Mega Sharpedo ini sangat cepat mainnya. Mungkin akan jadi deck yang paling jago di antara keempat deck ini kalau mainnya deck taktik doang. Tapi kalau misalnya udah upgrade, udah constructed, mungkin agak beda ya. Kita masuk ke situasi terbaik buat deck ini. Nah, ini gameplay yang ideal buat deck Sharpedo ya. Kalian pertama mau setup Carvanha sama Toxel dulu di cadangan kalian. Itu bisa pakai Povin. Povin nyari Pokemon HP 70 ke bawah, langsung taruh ke cadangan. Saya punya 2 Povinnya, kalian bisa pakai dua-duanya buat setup cadangan kalian. Nah, habis itu kalian mau Toxel kalian itu bisa berubah jadi Toxicity. Kalian bisa nyarinya pakai Pokepet atau pakai bola ultra juga bisa. Carvanha-nya mau berubah jadi Mega Sharpedo. Nah, kenapa kalian mau 2 Toxicity? Supaya kalian bisa langsung bed upper 2 kali ke Mega Sharpedo. Sekali pakai kena 20, sekali pakai lagi kena 20. Dan kalian juga idealnya mau ada Monkey Dory yang udah ada energi kegelapan. Jadi kita bisa Adrenaline Brain, lempar 30 ke lawan, habis itu Mega Sharpedo langsung Hungry Joe 270. Jadi Pokemon lawan hopefully langsung KO dengan satu serangan itu ya. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya kalian cukup dengan Taring Takus sudah KO, kalian bisa juga pakai Taring Takus supaya kalian draw 2 kartu dari atas deck. Idealnya kombonya gini, kalau seandainya Sharpedo yang depan udah mau kalah, kalian bisa langsung mundur gratis saja, tukar sama Sharpedo yang baru. Sharpedo yang baru nyerang lagi gitu ya, di-charge pakai bed upper. Kayak gitu kombonya ya. Oh, BTW tadi aku salah. Nge-charge-nya itu nggak bisa, Toxicity hanya bisa ke Pokemon kegelapan cadangan. Jadi tadi nggak bisa nge-charge ke depan, tapi nge-charge-nya ke Sharpedo yang di belakang. Habis itu Sharpedo yang ini mundur, ini maju, baru nyerang teman-teman. Gitu ya. Salah tadi aku. Dia cuma bisa nge-charge-nya ke cadangan. Ingat, nggak bisa nge-charge ke Pokemon bertarung. Sekarang kita akan masuk ke deck terakhir kita, yaitu Dragonite. Deck taktik terakhir kita adalah Mega Dragonite EX, teman-teman. Terbang berkeliling medan dengan bebas dan meluncurkan serangan kuat secara beruntun. Menurutku ini adalah deck yang paling challenging untuk dimainkan karena kombonya banyak. Dia ada di power level sedang, speednya pelan, teknik nanggung, balance-nya pas-pasan, dan defense-nya bentok. Ya, ini yang bakal lebih tanky lagi, HP-nya 370. Ini daftar kartunya. Habis itu ini spoiler isi decknya. Langsung aja kita buka teman-teman. Jujur dari keempat deck taktik, aku paling tarik sama yang ini karena warnanya menyenangkan ya. Dia itu langsung pakai 2 energi teman-teman. Air sama listrik. Sayangnya di sini nggak ada deck taktik daun ya. Aku suka tipe daun sama listrik sebenarnya. Tapi di sini tidak ada, jadi kita akan lihat aja panduan taktik dan juga isi decknya. Mega Dragonite EX. Deck ini menggunakan Mega Dragonite EX yang memiliki HP besar untuk secara beruntun memberikan kerusakan besar dan mengalahkan lawan. Penting untuk memanfaatkan dengan baik energi listrik yang ada di Trash. Sky Carry, jadi dengan ability ini kita bisa menukar-nukar Pokemon di arena bertarung sama cadangan sesuka kita. Jadi kita bisa langsung combo-comboin sama Keldeo EX, habis pakai ability-nya Kangaskhan mundur gitu-gitu bisa ya. Habis itu Dragonite langsung nyerang menggunakan luncuran naga. Damage-nya 330, gede banget, hampir bisa knockout most Pokemon. Habis itu kita bisa nge-charge balik energi yang dibuang pakai Electric. Poin cara bertarung, persiapkan cadangan, hampir sama ya. Keempat deck ini semuanya butuh siapin cadangan dulu. Habis itu gunakan serangan luncuran naga secara beruntun. Tiap giliran bisa nyerang luncuran naga terus. Kartu-kartu penting, Keldeo EX, Tatsugiri yang tadi ya buat nyari supporter, Meowth EX juga, Mega Kangaskhan EX, nice banget, nih kartu jago banget BTW. Kita dapat A-Spec-nya Sabuk Maksimum dan Gemblengan Ahli Karate dan Murneo. Nasihat modifikasi deck di sini diminta tambahin Miraidon dari Ancaman Bayangan, which menurutku penting-penting enggak ya. Kayaknya lebih bagus tambahin elektriknya aja deh. Dan oke, kita akan lihat decknya teman-teman. Nih deck yang sangat menarik. Mega Dragonite EX. HP-nya tebal ya, 370. Ability-nya Sky Carry, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri, tukar Pokemon bertarung sendiri dengan Pokemon cadangan. Langsung nuker gitu aja. Jadi nggak ada tuh disangkut-sangkutin lawan tuh. Soalnya luncuran naga pakai 1 air 2 listrik, 330. Tapi 2 energi yang dikenakan Pokemon ini buang ke trash. Selalu buang energi listriknya teman-teman. Hampir selalu lah. Kecuali ada situasi di mana di tangan kalian ada listrik, kalian nggak ada airnya, kalian boleh buang air. Kalian ada air di tangan, kalian bisa buang, ya udah nggak apa-apa. Dia juga dapat 1 Mega Kangaskhan EX. Ini Pokemon yang jago juga. Dia Pokemon basic tapi Mega, jadi HP-nya langsung tebal 300. Yang bikin jago adalah ability-nya. Lari kencang, bertugas. Dapat digunakan 1 kali kalau dia ada di arena bertarung. Ngambil 2 kartu dari atas deck. Jago banget.
Ini ability jago banget teman-teman. Nambah 2 kartu tuh bukan hal kecil ya. Dan tambahannya lagi, selain jago di situ, serangannya juga nggak jelek. Machine Gun Combo, 3 energi bening, jadi energi apa aja boleh. Damage-nya itu 200 plus. Habis ngasih 200, kita lempar koin dulu nih, sampai hasilnya sisi belakang. Tiap hasil sisi depan atau tiap heads-nya, kayak nambah 50 teman-teman. Jadi, misalnya kalian heads-nya 3 kali, habis itu tails. Ya, dikebukanya jadi 350. Which, menurutku itu jago banget ya. Next, kita dapat Keldeo EX, yang punya serangan tusukan angin ribut 30 plus. Jika pada giliran ini, Pokemon ini masuk dari cadangan ke arena bertarung, nambah 90. Dengan 2 energi, 120 damage ya. Dan dengan mudah dia pasti akan gampang maju mundur dengan ability Sky Carry-nya Mega Dragonite. Next kita ada Emolga, tugas kecil. Pilih paling baik 2 elemen energi dasar, ambil ke kartu pegangan. Not bad. Not bad buat ngisi ya. Nah, yang penting adalah Tynamo-nya ini. Kita dikasih Tynamo 3 dan Electric dengan ability Electric Dynamo. Ability ini adalah dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri, pilih 1 lembar energi dasar listrik dari Trash sendiri, kenakan ke Pokemon cadangan. Jadi kalau misalnya kalian punya 3 Electric, kalian bisa langsung pasang 3 energi listrik dari Trash kembali ke cadangan. Itu ya tadi kombonya sama Mega Dragonite ya. Mega Dragonite luncuran naga, buang energi listriknya, Electric ngecas lagi energi listriknya. Terus kalian bisa maju mundur pakai Mega Dragonite. Gokil nggak tuh? Gokil banget. Zeraora, Thunder Blitz-nya, buang semua energi yang digunakan Pokemon ini ke Trash, bisa langsung berikan 210 ke 1 Pokemon EX di cadangan lawan. Jadi bisa knockout langsung Vezan DPT, Meowth EX gitu ya. Bagus banget, kalian bisa combo ini sama Electric juga. Ngecas ke Zeraora, Zeraora langsung jeder ke belakang. Kalian buat setup Dragonite-nya nih, kita tetap ada 4 Dratini, 3 Dragonair yang punya ability tuntunan evolusi juga, ini bagus banget. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri jika Pokemon ini mengenakan energi. Di 1 lembar Pokemon evolusi dari deck sendiri, perlihatkan ke lawan, tambahkan ke kartu pegangan, kemudian kocok deck. Nah, ability ini bisa kalian pakai buat siapin Dratini sampai jadi Dragonair, atau kalian siapin buat pakai Electric juga. Jadi menurutku ini jago banget sih. Kita ada 1 Tatsugiri buat bantu supporter, 1 Meowth EX, 1 kartu merah, 2 Povin ya buat setup juga Tynamo-nya, bola ultra 4, permen langka 2, Pokepet 4 buat ngambil Dragonair ya, balon 2, sabuk maksimum. Terus kalian aktifasi serangan yang digunakan oleh Pokemon yang mengenakan kartu ini kepada Pokemon EX di arena bertarung lawan, nambah 50 teman-teman. Jadi luncuran naganya Mega Dragonite kalau buat mukul Pokemon Mega, itu kenanya jadi 380. Very good, very nice. Semangat Tarung Iris ada. Gemblengan dapat 1 buat nambahin damage juga ya, nambah 10 ke Pokemon EX. Murneo, ambil kartu di atas deck hingga jumlah kartu pegangan jadi 5. Sebelum ngambil kartu, boleh buang sukanya kartu pegangan sendiri ke Trash. Oh, kalian bisa buang energi listrik dulu ke Trash, baru ngambil kartu teman-teman. Supaya nanti energi listriknya bisa kalian cas balik pakai si Electric. Nice. Perintah Bos 2, Lily 4. Ini udah siap banget ya main ya. Combo Pisces kalian langsung dapat semua loh. Energi airnya kita dapat 5, energi listriknya kita dapat 7, 12 energi juga. Wow, ini benar-benar decknya sangat challenging tapi sangat menyenangkan gitu. Aku pas lihat, oh kombonya gini, kombonya kok gini, kombonya gini gitu ya. Jadi aku akan langsung coba bahas gameplay dan ideal board state-nya kayak gimana. Nah, ini adalah ideal setup-nya teman-teman yang menurutku agak tricky sebenarnya di deck ini ya. Karena deck ini tuh aspek-nya bukan trolley, padahal dia butuh setup banyak banget kayak gini. Tapi ya, we can succeed dengan Povin, dengan Pokepet, dan lain-lain. Anggap aja setup-nya udah jadi begini. Idealnya adalah Pokemon di depan kalian itu adalah Mega Kangaskhan EX, supaya kalian selalu bisa lari kencang bertugas buat ngambil 2 kartu baru dari atas deck kalian. Habis itu, anggap nih di Trash kita udah banyak nih energi listrik ya. Nah, kalian mau pakai ability Electric buat pasangin 2 energi listrik, masing-masing boleh sekali ya, ke Dragonite kalian. Mega Dragonite, habis itu Mega Dragonite pakai ability Sky Carry, maju ke depan, tukar sama Mega Kangaskhan. Habis itu dia nyerang nih, luncuran naga 330, kalau ada sabuk jadi 380 ke Pokemon EX. Buang 2 energi listriknya. Habis itu di giliran selanjutnya, kalian ability Electric lagi, pasang ke Mega Dragonite yang beda, anggap yang masih seger ya, yang ini udah kena damage nih. Terus kalian Sky Carry lagi, maju lagi, pukul lagi, luncuran naga 330. Nah, giliran selanjutnya kayak gitu lagi tuh. Misalnya, dua-duanya udah sekarat nih Mega Dragonite kalian. Kalian mau, oh kayaknya nyerangnya pakai Kangaskhan aja deh. Colok 2. Terus misalnya 1 dari tangan gitu.
pasang di tangan. Sky Carry, maju, lari kencang bertugas, ambil 2, serang lagi, machine gun combo, gitu. Kalian bisa putar-putar pilih penyerang kalian mau siapa. Mungkin mau pakai Zeraora juga bisa. Tapi yang penting adalah elektriknya, supaya kalian bisa ngecas-ngecas terus energi listrik dari trash ke Pokemon cadangan kalian. Itu dia teman-teman, review deck taktik 2026 yang udah panjang ya. Ini belakang lampuku sampai mati. BTW ada satu yang aku belum bahas teman-teman, yaitu tada, booklet deck taktik ini yang ada promo bermainnya ya. Kita akan lihat sama-sama dulu teman-teman. Ini aku akan singkirin ke samping. Promo tukar poin deck taktik 2026. Mainkan deck taktik, menangkan hadiahnya, buku poin bonus pembeli. Jadi setiap kalian beli deck taktik, terutama di local game store ya, kalian bakal dapat booklet ini. Yang nanti kalian bisa isi data diri kalian, nama toko tempat pembelian, nama kalian, dan ID pemain situs web pelatih. Buat yang belum punya, kalian bisa langsung bikin di sini ya. Kalian bisa scan QR code-nya. Ini catatan penting yang bisa kalian baca dulu, supaya kalian nggak salah informasi teman-teman. Produk yang berlaku itu hanya 4 macam deck taktik yang baru ini. Jadi deck taktik 2024 itu udah nggak valid ya teman-teman ya, harus pakai yang 2026. Habis itu di sini juga ada detail-detail lain yang bisa kalian baca. Nah, apa aja sih yang bisa kalian dapetin? Yang pertama, periode promosinya itu tanggal 31 Juli, pas rilisnya kemarin. Yes, aku uploadnya agak telat, mohon maaf teman-teman. Sampai 16 Oktober, jadi masanya lumayan panjang nih periodenya. Poin yang diperoleh dari mengikuti turnamen. Jadi setiap kali kalian main, kalian bakal dapat stempel. Ya, dan di sini ada stempel nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Akan diberikan 1 poin setiap menggunakan satu jenis deck. Jenis deck taktik yang digunakan dihitung tiap satu pertandingan, namun hadiah akan diserahkan di akhir turnamen keempat atau setelahnya. Nah, setiap kalian ikut main, kalian bakal di stempel. Dan jika kalau kalian udah dapat 1 poin, kalian bakal dapat promo EVEX yang eksklusif cuma bisa dapat di sini. Habis itu, kalau 2 poin dapat Zorua dan Zoroark EX, again cuma bisa di sini. Ini dari starter deck di Jepang ya. Kalau 3 poin, kalian dapatnya 3 kartu. Sprigatito, Floragato, sama Meowscarada EX teman-teman. Nah, 4 poin itu nggak ada hadiahnya. Tapi kalau kalian udah di 5 poin, kalian akan dapat daya tarik Lisia promo SAR yang eksklusif, super cakep kayak gini teman-teman. Wow, gokil ya. Ini detailnya di sini. Nanti kartunya aku akan tampilin gede-gede juga di sini. Dan ada hadiah spesial. Hadiah spesial ini syaratnya adalah menggunakan semua jenis deck taktik dan sudah mendapatkan 4 poin atau lebih dari poin partisipasi turnamen. Hadiahnya adalah alas bermain atau playmat dengan desain spesial deck taktik ini, teman-teman. Wow, menurutku keren banget sih. Jadi syaratnya adalah main 5 kali dan 4 kalinya itu pakai deck taktik yang beda-beda. Jadi ya, menurutku sebaiknya kalian kejar ini sih, teman-teman. Dan ini ada terbatas juga, jadi usahain kalian secepatnya main sekarang. Dan kalau misalnya kalian nggak ada rencana nih punya 4 deck taktik ini sendiri, kalian bisa cari group of friends, cari grup pertemanan kalian, masing-masing beli 1, 4 orang gitu ya. Habis itu setiap turnamen kalian putar tuh decknya. Wah, lampu ini juga udah mati. Terus kalian putar tuh decknya. Hari ini kamu main ini, besok main ini, besok main ini, besok main ini. Terus kembali lagi ke deck kamu. Nah, akhirnya keempat-empatnya kalian semua main 4 kali pakai deck berbeda dan dapat playmat dan semua hadiah promonya. Gokil, menurutku itu daya tarik utama dari deck taktik ini ya. Justru adalah campaign promonya ini. Di 2024 kita punya Mystica promo, di 2026 kita ada daya tarik Lisia SAR eksklusif China. Udah eksklusif China teman-teman. Sekarang ada di Taiwan, ada di Thailand, ada di Indonesia juga. Gokil. Wow, aku excited banget sih buat lihat Lisianya, sama ya aku pengen punya playmatnya juga ya. Playmatnya cakep teman-teman. Dan itu dia review dari keempat deck taktik teman-teman. Kalau dari kalian paling suka yang mana? Coba tulis di komen. Kalau aku personally dari 4 ini aku paling suka Mega Dragonite EX-nya ya. Karena mainnya bakal combo banget. Terus aku suka deck listrik, jadi ini challenging sih. Aku tertarik banget buat main yang Mega Dragonite. Tapi ini personal opinionku, yang value for money-nya paling bagus itu adalah Gardevoir. Karena di dalamnya itu kalian dapat banyak ya. Isi value-nya baik banget. Kalian dapat Meowth, kalian dapat 4 energi telepati, kalian dapat Pokepet, dan kalian dapat Hero Mental. Hero Mental itu sebelum reprint harganya udah sempat 300-400 ribu teman-teman. Dan akhirnya setelah reprint pasti akan turun.
Dan jadi menurutku di dalam deck ini value for money-nya itu bagus banget. Kalau Charizard, mungkin kalau kalian pengen main yang lebih santai, yang simple, itu Charizard meledak-meledak, menyenangkan juga. Apalagi aspeknya ada trolley ya, jadi trolley langsung set up semua. Menurutku bagus. Yang paling jago kalau main di deck taktik menurutku akan Mega Sharpedo ini. Satu, dia super cepat, jadi ngelawan semua deck lambat ini, dia udah pasti maju duluan teman-teman. Jadi kalau misalnya lawan gagal setup atau nggak sempet setup, itu kayak udah dimakanin terus sama Sharpedo-nya. Jadi menurutku ini jago banget. Apalagi kalau dia ketemu Gardevoir, karena Gardevoir-nya kelemahan terhadap tipe kegelapan. Jadi ini menurutku yang akan jadi yang paling jago. Kalau yang Dragonite ini, value-nya juga lumayan bagus, hampir kayak Gardy, karena dia ada Mega Kangaskhan EX, habis itu dia juga ada Meowth sama Tatsugiri-nya. Menurutku value-nya juga cukup bagus dan kombonya paling menyenangkan buatku. Jadi itu sih ya, keempat deck taktik ini punya daya tariknya masing-masing dan memang menurutku paling enak kalau kalian punya empat-empatnya atau punya grup friends yang punya empat ini dan kalian bisa saling muter-muter cobain decknya dan habis itu kalian bisa upgrade deck kalian dari sini gitu. Misalnya sekarang contoh deck Pokemon yang lagi kompetitif banget itu kan ada Dragapult EX, ada Pokemon daun ya kayak Hydrapple EX. Podcast Festival sih mungkin kejauhan ya buat upgrade dari sini. Terus ada Zoroark NEX meskipun agak jauh juga. Tapi ada banyak variasi deck yang bisa kalian gunakan buat upgrade deck di sini gitu teman-teman. Jadi core decknya tetap sama, kalian tetap pakai Vezan DPT, tetap pakai Meowth, tetap pakai hampir semua trainernya. Tapi Pokemonnya kalian tinggal ganti sesuai Pokemon yang lagi jago saat ini. Dan hampir semua ada di Mega Impian teman-teman. Jadi dengan ini plus Mega Impian menurutku adalah kombinasi yang sangat bagus banget buat kalian mulai main Pokemon game kartu koleksi. Dan ya sekian dulu untuk review deck taktik kali ini teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terus tulis di kolom komentar kalian paling suka deck taktik yang mana dan kenapa ya. Aku udah jelasin, aku paling suka Mega Dragonite dan kenapanya juga. Sekian dulu untuk video kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.